Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas pendidikan matematika 2023E, izinkan kami untuk mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai project based learning dengan mata kuliah pembelajaran inovatif. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ananda Eka Agustina dengan NIM 153. Selanjutnya ada rekan saya Erlina Amelia Putri dengan NIM 123. Ada Farudin Aska dengan NIM 010 dan ada Aurelia Diana Ilawati dengan NIM 182. Next slide. Sebelum kita masuk kepada definisi project based learning, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran project based learning. Nah, pembelajaran project based learning ini dimulai ketika abad 21 yang ditandai dengan uh, teknologi yang semakin berkembang pesat. Nah, hal ini mengakibatkan dunia kerja memerlukan orang-orang yang berpikir kritis, kreatif, dan orang-orang yang cakap dalam memecahkan masalah. Nah, hal tersebut menyebabkan dunia pendidikan di Indonesia menerapkan 4 pendekatan pendidikan, yaitu dari life skill, kemudian dari kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis produksi, dan kemudian ada pendidikan berbasis luas. Nah, orientasi ini menginginkan lembaga pendidikan sebagai lembaga yang mempunyai kecakapan hidup yang bertujuan untuk mencapai kompetensi. Nah, dengan proses pembelajaran yang autentik dan kontekstual yang dapat menghasilkan produk bernilai dan bermakna bagi siswa dengan pemberian layanan pendidikan seluas-luasnya melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Nah, oleh sebab itu, secara tidak langsung terbentuk open-ended contextual activity based learning sebagai bagian dari proses pembelajaran yang memberikan penekanan kuat pada permasalahan masalah yang dihasilkan dari suatu usaha kolaboratif yang dilakukan dalam proses pembelajaran dalam periode tertentu, menurut pendapat Jung dan Wang pada tahun 2000. Nah, hal ini didefinisikan sebagai suatu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Next, pengertian dari project based learning menurut Thomas dalam Axela pada tahun 2019, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam penyelidikan masalah dan berujung pada suatu proyek yang menghasilkan produk nyata. Nah, ada pendapat lain yaitu dari Book Institute for Education yang berpendapat bahwa pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini merupakan suatu pembelajaran di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan bekerja dalam waktu yang cukup lama untuk menyelidiki berbagai masalah, kemudian untuk mendapatkan tantangan dan untuk mempresentasikan kepada khalayak umum mengenai apa yang ia dapatkan. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik project based learning. Nah, menurut Stivers 2010 itu dia merumuskan 10 kesalahan dan tantangan yang diberikan terorganisir. Nah, maksudnya itu siswa itu diberikan masalah atau tantangan yang terstruktur dengan baik, tapi mereka tidak mempelajari konsep-konsep dan keterampilan baru agar dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik merancang proses menemukan solusi. Nah, maksudnya itu peserta didik diharapkan dapat aktif terlibat dalam merencanakan dan mengorganisasi langkah-langkah untuk memecahkan masalah atau tantangan yang diberikan. Nah, mereka tidak hanya diberikan solusi, tetapi diberikan kesempatan juga untuk merancang dan menjalankan proses untuk mencari solusi secara mandiri atau kolaboratif. Lalu yang keempat yaitu memerlukan pemikiran yang kritis, kolaborasi, pemecahan masalah, dan berbagai bentuk jenis komunikasi. Lalu yang kelima yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengoreksi tugasnya melalui berbagai sudut pandang dan sumber yang berbeda, memilah informasi yang relevan maupun tidak, dan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Lalu yang keenam, peserta didik belajar untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab ketika diminta membuat pilihan. Yang ketujuh, peserta didik melakukan refleksi mengenai apa yang telah dilakukan. Yang kedelapan, produk akhir tidak harus material dan kualitasnya dievaluasi. Nah, maksudnya itu penilaian tersebut dari proyek itu dilakukan oleh siswa yang berupa sesuatu yang tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga pada proses dan pemahaman yang diperoleh selama pengerjaan proyek tersebut. Lalu yang kesembilan yaitu suasana kelas yang mentolerir kesalahan dan perubahan. Yang ke-10 yaitu guru mengambil peran sebagai fasilitator daripada sebagai pemimpin. Nah, maksudnya itu guru tidak lagi berperan sebagai pemberi informasi utama ataupun pemimpin yang mengarahkan segala hal, melainkan lebih sebagai pembimbing atau pendamping yang mendukung proses belajar siswa. Next. Selanjutnya yaitu tujuan. Menurut Ratu Manan pada tahun 2019, tujuan pembelajaran atau dampak pembelajaran dari model pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan problem based learning
based learning itu ada 4. Yang pertama yaitu penguasaan materi pembelajaran. Maksudnya di sini tujuan dari dijalankannya project based learning ini itu bukan hanya untuk di mana murid itu menghafal suatu konsep, melainkan murid itu juga menggali dan menanamkan konsep itu benar-benar ada di mereka, jadi mereka benar-benar paham. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah. Nah, termasuk juga dari tujuan eh, project based learning menurut Ratu Manan di sini kemampuan pemecahan masalah. Jadi si murid ini misal dihadapkan dengan satu masalah, murid ini tidak hanya terpaku dalam satu masalah itu terdapat satu solusi. Jadi diharapkan murid itu pada suatu permasalahan bisa memunculkan atau menciptakan beberapa solusi dari suatu masalah. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 2, yakni pemecahan masalah. Dalam memecahkan suatu masalah, siswa atau murid itu juga perlu berpikir kritis untuk menciptakan atau mengeluarkan solusi yang lebih dari satu. Kemudian untuk yang 4 yaitu keterampilan belajar mandiri, di mana si murid ini bisa mengatur waktu sehingga mereka tidak sampai terlambat atau molor dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian dari sumber yang lain, menurut Trianto pada tahun 2014, menurut Trianto, tujuan dari project based learning ini, yang pertama yaitu memberikan wawasan yang luas terhadap siswa ketika menghadapi permasalahan secara langsung. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan serta keahlian berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang diterima secara langsung. Secara garis besar, ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari project based learning menurut Trianto ini itu di mana murid itu dibiasakan atau diasah berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah, dan juga tidak lepas di mana murid itu dari project based learning ini bisa mengembangkan suatu wawasan yang mereka miliki. Next. Selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai landasan teori. Di sini ada 3, yang pertama ada Dewey dan kelas demokratis. Metode proyek itu berasal dari gagasannya Dewey, yang mana gagasan ini membahas mengenai konsep learning by doing, yaitu proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya. Lalu ada kelas demokratis. Nah, kelas demokratis ini mengandung maksud bahwa peserta didik dalam belajar dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek, yang mana proyek ini itu sudah menjadi pilihan peserta didik itu sendiri. Lalu Dewi itu memiliki sebuah pandangan mengenai pendidikan, yaitu bahwasanya beliau mengatakan sekolah itu seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar, dan kelas itu dianggap merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Lalu Dewi juga menyarankan agar guru itu mendorong peserta didik itu terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu peserta didiknya untuk menyelidiki masalah-masalah intelektual dan juga sosial. Selain itu, Dewi juga menguatkan tentang pentingnya teori konstruktivisme. Dewi mengatakan bahwa pendidik yang cakap itu harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berkelanjutan dengan melibatkan peserta didik di dalam setiap aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya pergeserannya itu yang dulunya itu kita berpusat pada guru, itu berpusat pada peserta didik. Lalu, yang kedua ada Piaget, Vygotsky, dan juga konstruktivisme. Nah, di sini Piaget itu menjelaskan bahwa pengetahuan peserta didik itu akan berkembang saat peserta didik menghadapi pengalaman baru yang memaksanya untuk membangun dan memodifikasi pengetahuan awal. Lalu ada juga pendapat dari Vygotsky yang menyatakan bahwa perkembangan intelektual individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, lalu berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman tersebut. Nah, dari kedua pendapat tersebut, kedua pendapat tersebut didukung sama teori konstruktivisme ini yang menekankan pada pengetahuan yang dibangun sendiri oleh peserta didik dari pengalaman dan struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Lalu landasan teori yang ketiga ada Ausubel dan belajar bermakna. Nah, berdasarkan teori Ausubel, proses belajar yang bermakna itu terjadi ketika informasi baru diintegrasikan dengan pengalaman yang sudah ada dalam pikiran seseorang. Di sini, guru itu berperan penting dalam memfasilitasi proses ini dengan cara mengaitkan materi pelajaran dengan konsep-konsep yang sudah dipahami siswa sebelumnya. Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek itu dapat menjadi pendekatan yang efektif karena siswa itu dapat menerapkan pengetahuan yang sudah mereka miliki untuk menyelesaikan tugas proyek tersebut. Selanjutnya yaitu sintaks pada project based learning. Sintaks pada project based learning menurut The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005 yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, memulai dengan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor keaktifan peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman belajar. Next. Untuk yang pertama, di sini sintaksnya yaitu memulai dengan pertanyaan mendasar, di mana aktivitas guru pada saat fase ini
guru itu menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Jadi guru itu menanyakan suatu pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan atau yang ingin dibahas pada hari itu. Di mana juga pertanyaan atau permasalahan tersebut juga ada kaitannya atau yang si murid itu juga merasakan di kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, sintaks mendesain perencanaan, di mana di fase ini aktivitas guru yaitu memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek yang akan dihasilkan. Jadi pada fase ini, guru itu mengelompokkan siswa-siswanya untuk menjadi beberapa kelompok kecil yang kemudian juga menjelaskan bagaimana berjalannya atau bagaimana mengerjakan suatu proyek ini agar tidak ada kesalahpahaman ketika mengerjakannya. Kemudian di sintaks yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Nah, di fase ini aktivitas guru yaitu berkolaborasi dengan murid atau peserta didik, di mana guru dan peserta didik itu membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Nah, di fase ini tuh guru dan murid itu bermusyawarah atau membuat kesepakatan di mana murid itu bisa menyelesaikan proyek ini tuh berapa lama. Nah, itu kesepakatannya itu di fase ini. Jadi misalkan di murid di kelas itu menyepakati bahwa proyek ini bisa dilakukan dalam 2 kali jam pelajaran, maka proyek itu harus selesai dalam 2 kali mata pelajaran beserta tahapan-tahapannya. Kemudian next, yang keempat yaitu memonitor keaktifan peserta didik dan kemajuan proyek, di mana di fase ini guru itu memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi, perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Jadi di fase ini guru itu gampangannya berkeliling ke setiap kelompok, tujuannya itu misalkan pada tahap tertentu di kelompok itu mengalami kendala. Nah, guru itu di situ menjadi fasilitator di mana membantu meluruskan atau membenarkan jalannya proyek agar mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian di sintaks yang kelima yaitu menguji hasil. Nah, di fase ini guru itu berdiskusi atau guru di sini itu kayak memikirkan tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik dan mengukur kecapaian standar. Jadi di fase ini guru itu melihat hasil dari murid-murid itu. Nah, jika benar maka lanjut ke sintaks yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman belajar. Di mana di fase ini guru itu membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, selanjutnya guru dan peserta didik merefleksi kesimpulan. Jadi di fase ini guru itu menunjuk atau memilih kelompok-kelompok yang telah dibagi menjadi kelompok kecil tadi untuk mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Nah, setelah pemaparan proyek yang telah mereka kerjakan, setelah itu guru itu merefleksi atau membahas ulang apa yang telah dipelajari pada hari itu, sehingga murid tujuannya agar si murid ini lebih memahami atau lebih mendalami tentang apa yang mereka dapati pada hari itu. Next. Selanjutnya saya akan bahas mengenai pengelolaan kelas. Fleming menjelaskan rincian langkah demi langkah yang dirancang dapat membantu guru untuk mempersiapkan pengalaman pembelajaran berbasis proyek. Nah, langkah pertama ini ada pilih fokus untuk proyek yang akan diberikan. Di sini, guru itu perlu menentukan topik atau tema besar yang akan menjadi fokus proyek yang akan diajarkan kepada siswanya. Nah, pemilihan topiknya itu harus relevan dengan kurikulum atau mungkin dari minat peserta didiknya atau juga pastinya untuk menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Nah, di sini kan pendidikan matematika, jadi mata pelajarannya disesuaikan yaitu matematika. Lalu yang kedua, itu ada identifikasi bidang pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dipelajari melalui kegiatan proyek. Nah, setelah tadi kita kan sudah memilih fokus nih, guru itu perlu untuk mengidentifikasi secara spesifik apa saja yang ingin dicapai melalui proyek ini. Apakah peserta didik diharapkan menguasai konsep-konsep tertentu, atau untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, atau untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Lalu yang ketiga ini ada mengenalkan proyek dan melibatkan peserta didik dalam membangunnya. Nah, di sini tuh guru tuh perlu memperkenalkan proyek secara menarik kepada peserta didik. Nah, di sini juga guru pastinya harus melibatkan siswanya dalam proses perencanaan sejak awal. Jadi biar mereka itu merasa memiliki proyek tersebut. Lalu yang keempat ada memilih keseimbangan kegiatan yang dipimpin guru dan berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini tuh nggak hanya tentang memberikan tugas saja kan, tetapi juga tentang membimbing peserta didik dalam proses belajar. Nah, di sini guru itu perlu untuk menyeimbangkan antara kegiatan yang dipimpinnya seperti memberikan instruksi, memberikan materi atau umpan balik, dan juga kegiatan yang berpusat pada peserta didik seperti meneliti, bereksperimen, atau juga membuat keputusan. Lalu, langkah kelima ada tetapkan batas waktu dan pencapaian proyek. Nah, menurut Fleming, batas waktu yang biasanya pada project-based learning itu sekitar 2-8 minggu. Nah, kenapa menetapkan batas waktu dan pencapaian proyek itu penting? Karena
batas waktu jika kita berikan ke siswa itu dengan jelas dan rinci, itu dapat membantu peserta didik itu mengatur waktu dan bekerja lebih efektif. Nah, pencapaian proyek juga perlu dijabarkan karena di sini tuh biar peserta didik itu tahu apa yang diharapkan guru mereka itu dari mereka gitu. Lalu langkah ke-6 itu ada pantau kemajuan peserta didik untuk menggunakan alat perencanaan, pelaporan, dan umpan balik. Nah, di sini tuh guru sangat perlu untuk memantau perkembangan proyek peserta didik secara berkala. Nah, untuk alat yang bisa digunakan mungkin seperti laporan kemajuan, presentasi mini, seperti kayak presentasi per progres atau presentasi per minggu atau per 2 minggu, atau juga dengan rubrik penilaian. Lalu langkah ke-7 ada evaluasi dampak proyek dan hasil pembelajaran. Nah, setelah tadi proyek itu sudah selesai, guru itu pastinya perlu untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah disusun sama guru tadi itu tercapai atau tidak gitu. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan melalui tes tertulis, presentasi, atau juga dengan portofolio. Lalu untuk langkah terakhir, langkah ke-8 adalah refleksikan data yang sudah terkumpul dan merencanakan langkah berikutnya. Nah, data yang diperoleh dari evaluasi ini tuh perlu dianalisa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan proyek. Apakah proyek ini tuh bisa membuat siswa itu paham akan materinya atau tidak, atau memiliki dampak positif atau tidak gitu ke siswanya. Nah, hasil analisis ini tuh bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Lalu selanjutnya, menurut Gloria, format pembelajaran itu ditata dalam 3 tahap utama, yaitu ada tahap persiapan, tahap latihan, dan tahap penampilan. Nah, di tahap persiapan ini meliputi perkenalan proyek, penjelasan mengenai rubrik penilaian, dan membagi kelompok serta membuat garis besar dari langkah utama proyek yang akan dibuat. Lalu untuk tahap latihan, itu meliputi peninjauan langkah demi langkah, pembuatan proyek secara detail dan lebih dalam, kemudian mencari referensi penelitian hingga melakukan kegiatan tambahan untuk mengembangkan pemahaman dan penyelesaian proyek. Lalu untuk tahap penampilan, itu meliputi pengumpulan data-data proyek seperti dokumentasi dan wawancara. Ini tergantung dari jenis proyek yang akan dibuat. Lalu ada peninjauan tugas akhir seperti laporan dan juga mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Ini ada penjelasan tentang peran guru dan peran peserta didik. Nah, di sini peran guru ada merencanakan dan mendesain pembelajaran, membuat strategi pembelajaran, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan peserta didik, mencari keunikan peserta didik, menilai peserta didik dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian, serta membuat portofolio pekerjaan peserta didik. Lalu untuk peran peserta didik, menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, belajar mengatur waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok, mengaplikasikan atau hasil belajar lewat tindakan, melakukan interaksi sosial seperti wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu ada kelebihan project based learning. Menurut Fahrezi dan kawan-kawan tahun 2020 ada 6 kelebihan project based learning. Yang pertama yaitu keterampilan yang dimiliki mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, pada project based learning itu kan peserta didik bekerja dalam proyek nyata. Nah, itu membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Ketika keterampilan yang mereka pelajari itu dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah nyata, hal ini tuh meningkatkan rasa pencapaian dan motivasi untuk terus belajar pada peserta didik. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan siswa atau peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Nah, pada project based learning ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga terlibat langsung dalam proses pencarian sumber-sumber informasi belajar. Nah, dengan demikian, siswa itu tidak hanya belajar konten, tetapi juga mengelola proses belajar mereka secara lebih mandiri dan terorganisir. Yang ketiga yaitu mendorong siswa atau peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada peserta didik. Dan yang kelima, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bekerja sama antar peserta didik. Nah, dalam project based learning ini, siswa diberikan kesempatan untuk bekerja dalam proyek yang lebih kompleks. Dengan demikian, siswa itu tidak hanya mempelajari materi secara teori, tetapi juga mengasah keterampilan praktis yang berguna di dunia nyata, seperti kerja tim, komunikasi, pemecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang keenam, yaitu melatih peserta didik agar mampu mengorganisasi sebuah proyek. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan project based learning. Menurut Trianto 2014 ada 5 kekurangan project based learning. Yang pertama yaitu sikap aktif peserta didik dapat menimbulkan situasi kelas yang kurang kondusif. Oleh karena itu, memberikan peluang beberapa menit diperlukan untuk membebaskan siswa itu berdiskusi. Nah, jika waktu diskusi mereka sudah cukup, nah itu analisa dapat dilakukan dengan tenang. Lalu
Yang kedua yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam proyek berbasis pembelajaran, peserta didik biasanya diharapkan untuk mengatasi masalah dunia nyata yang seringkali kompleks dan membutuhkan eksperimen, percakapan, serta literasi yang memakan waktu. Yang ketiga yaitu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang keempat, banyaknya pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana peserta didik memegang peran utama dalam kelas. Nah, karena project based learning ini menekankan pada pembelajaran aktif sehingga guru itu merasa kehilangan kontrol lebih besar terhadap jalan proses belajar dan kesulitan dalam mengelola kelas yang lebih dinamis. Yang kelima yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi ketika topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda dan dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Next. Selanjutnya yaitu asesmen dan evaluasi. Nah, asesmen pembelajaran berbasis proyek ini merupakan penilaian terhadap tugas yang harus dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, penilaian proyek ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik pengaplikasiannya maupun hal-hal yang lainnya. Nah, menurut Kemendikbud pada tahun 2014, penilaian proyek itu setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada kemampuan pengelolaan di mana peserta didik ini dapat mencari sumber dari mana saja, kemudian mengelola waktu dan data untuk penulisan laporan juga. Nah, kemudian yang kedua relevansi, di mana relevansi ini berkaitan mengenai kesesuaian produk akhir dengan materi yang dibahas. Kemudian ada originalitas, yaitu di mana penilaian terkait hasil kerja, di mana hasil kerja tersebut hasil kerja asli dari peserta didik. Nah, teknik penilaian proyek ini dimulai dari proses perencanaan, proses pengerjaan, dan sampai hasil akhir proyek. Nah, oleh karena itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai. Misalkan dari penyusunan desainnya seperti apa, kemudian dari pengumpulan datanya, kemudian dari bagaimana siswa menganalisis data, dan bagaimana siswa dapat menyajikan laporan tersebut baik dari bentuk tertulis maupun dari bentuk poster dan hal yang lainnya. Berikut ada contoh format penilaian proyek, yaitu ada dari proses perencanaan, di mana ada merancang alat bahannya seperti apa, kemudian ada uraian cara menggunakan alatnya, kemudian ada yang kedua ada pelaksanaan, di mana ini meliputi bagaimana kuantitas sumber data, kekuatan sumber data informasi, ada analisis data, dan ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya tersebut ada laporan proyek, di mana ini sama saja dengan hasil akhir proyek tersebut. Bagaimana dari sistematika laporannya, kemudian dari performanya, dan dari bagaimana siswa menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Selain dari penilaian proyek, di project based learning ini ada penilaian produk. Nah, penilaian produk dalam pembelajaran berbasis proyek ini ada beberapa tahapan menurut Kemendikbud pada tahun 2014, di mana tahap pertama yaitu tahap persiapan, di mana mencakup penilaian peserta didik dalam merencanakan, kemudian menggali dan mengembangkan atau mendesain produknya itu harus seperti apa. Kemudian yang kedua ada tahap proses pembuatan produk, di mana ini mencakup bagaimana peserta didik dapat mempertimbangkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian ada tekniknya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada tahap penilaian produk, di mana hal ini mencakup penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria atau hal-hal yang menjadi acuan dari gurunya seperti apa. Nah, untuk penilaian produk ini dalam project based learning atau pembelajaran berbasis proyek ini dapat dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama yaitu cara holistik, di mana cara ini yaitu penilaian terhadap keseluruhan produknya itu seperti apa. Kemudian kedua ada cara analitik, di mana penilaian analitik ini yaitu penilaian berdasarkan aspek-aspek dari produknya itu seperti apa. Nah, setelah proyek ini selesai, guru ini dapat melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian proyek yang telah dibuat seperti pada format penilaian proyek pada sebelumnya. Nah, peserta didik tersebut dapat melakukan presentasi hasil proyeknya itu seperti apa, mengevaluasi hasil proyeknya, kemudian dapat memperbaiki sehingga ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan di tahap awal itu seperti apa. Next. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran matematika dengan model pembelajaran project based learning. Nah, kami mengambil di jenjang SMP, materinya yaitu transformasi geometri atau translasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menemukan konsep translasi. Yang kedua, menentukan hasil dari suatu translasi titik. Yang ketiga, menentukan solusi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan translasi. Yang keempat, menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, guru menyampaikan kepada siswa bahwa pada pertemuannya lalu telah mempelajari tentang transformasi geometri, yaitu pencerminan, pergeseran, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang kita akan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan tugas proyek. Yang kedua,
guru memberikan pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan konsep transformasi geometri. Misalnya, bagaimana bentuk suatu objek setelah dilakukan transformasi tertentu, seperti pencerminan, pergeseran, rotasi, atau dilatasi. Nah, siswa dapat mengamati perubahan posisi, ukuran, orientasi objek setelah diterapkan transformasi geometri ini. Yang ketiga yaitu guru bertanya tentang transformasi geometri dan siswa diminta untuk mencari pengetahuan tentang transformasi geometri. Yang keempat, guru memberikan tugas proyek yang berkaitan dengan pertanyaan di atas yang memulai dengan pertanyaan mendasar yang poin kedua. Yang kelima yaitu guru dan siswa secara kolaboratif membentuk kelompok dan menentukan topik proyek yang akan diselesaikan dalam kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. Yang keenam, guru membimbing siswa merancang perencanaan penyelesaian proyek seperti form rancangan penyelesaian proyek. Yang ketujuh, guru dan siswa secara bersama-sama menyusun jadwal penyelesaian proyek atau menentukan timeline dan deadline. Yang kedelapan, guru memonitor kerja proyek siswa melalui rubrik dan guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Yang kesembilan, guru melakukan penilaian dengan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah disusun dengan kelompok lain dan kelompok lain boleh menanggapi dan berdiskusi. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada tanggapan dan pertanyaan bisa di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih telah memperhatikan sajian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.